Kemudian adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Sedikit lagi ya, dalam kondisi terpaksa, kondisi uzur jahal, terpaksa, uzur, punya uzur jahlan, kebodohan dari dia, berhukum kepada hukum selain Allah. Dia kondisi terpaksa, ada punya uzur kebodohan. Dia sebagai muslim dia tidak tahu harus berhukum karena tidak berhukum kepada hukum Allah. Apa dalil yang dipakai? Tadi malam saya sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allahu akbar. Tolong dibuka tafsir Ibnu Katsir, Tabari, semua dibuka. Di sana banyak sekali pernyataan dari as-salafus saleh, Ibnu Abbas dan lain-lain menyatakan. Saat ini tidak kita bacakan banyak sebenarnya, waktunya terbatas. Intinya adalah kufrun duna kufrin. Secara jelas ayat itu diterangkan oleh umumnya para sahabat, para tabi'in, bahwa itu bukan kekufuran akbar, bukan. Kecuali kata para ulama akidah, jika dia memang menerjang hukum Allah, menyamakan hukum Allah dengan makhluk, dia sudah tahu sengaja menentang hukum Allah, itu baru. Makanya kata-kata yang sekarang sering dihembuskan, pemerintah taghut, ulil amri taghut, itu berhati-hati. Jangan apa namanya, kita pukul rata, hati-hati di dalam menyikapi, karena itu banyak dihembuskan oleh orang-orang yang sudah terserang penyakit apa? Disebut apa? Khawarij. Penyakit khawarij yang sudah kehilangan, tidak memperhatikan bagaimana manhaj as-salafus saleh dalam menyikapi hal yang seperti ini. Berikutnya, seorang muslim yang melakukan dosa besar bukan karena menghalalkannya, seperti melakukan perzinaan, mencuri, minum arak, makan riba, tapi dia tahu bahwa itu haram, tapi dia lakukan. Kalau sudah menghalalkan yang haram, dia tahu, maka kafir hukumnya. Tapi kalau dia tahu bahwa dia melanggar hanya karena hawa nafsu, terpengaruh keadaan, belum dihukumi kafir, dia masih muslim. Dalilnya tadi yang saya wa in zana wa in saraka, dia masih mengakui. Sedangkan dosa-dosa besar itu dijamin oleh Allah masih ada peluang diampuni kan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa apapun selain syirik masih ada peluang untuk diampuni. Kemudian keluar dari sebuah golongan di antara umat Islam, masih muslim karena belum keluar dari Islam. Ini sengaja saya ungkap karena ini bagi pribadi saya merupakan salah satu tobat saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu saya menghukumi orang yang keluar dari golongan saya hukumnya kafir. Karena apa? Mereka sampai sekarang begitu. Karena apa? Karena keluar mencabut baiat, memisai jamaah. Salah dalam memahami dalil. Jadi mereka memahami bahwa ketika seorang muslim yang melafadzkan syahadat la ilaha illallah sudah haram darahnya kecuali tiga hal. Nafsu bin nafsi, karena membunuh, qisas, kemudian az-zani, kemudian at-tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agamanya yaitu murtad, yaitu memisai jama'atul muslimin. Jadi kata-kata jamaah ini kadang oleh sebuah kelompok yang akan memurtadkan orang yang keluar dari kelompok dia mengatakan bahwa jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah jamaah kami. Inilah yang dilakukan oleh Islam Jamaah. Dia mengatakan ini jamaah kami. Siapa di Indonesia ini khususnya yang keluar dari jamaah kami, maka halal darah dan hartanya. Dia murtad dari agama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini penyimpangan yang luar biasa. Saudaraku, kita ambil di sini bahwa seseorang yang hanya keluar dari sebuah kelompok di antara umat Islam ini dia masih muslim. Yang keluar dari agama itu yartadda an dinihi wa may yartadid minkum an dinihi, keluar dari agama Islam, dia mentepi agama yang lain, dia bergabung, dia keluar dari umumnya umat Islam, itu baru bisa dihukumi, berarti dia sudah kehilangan Islamnya. Mungkin itu yang perlu kita tambahkan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairah.